Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Iya. Ya, semuanya berangkat masuk? Ada yang nggak masuk? Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Oke, kita mau belajar materi peluang ya. Nah, hari ini kita belajar menentukan ruang sampel. Oke, sebelum itu saya mau tanya. Oke, silakan masuk. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang peluang? Ada yang tahu apa itu peluang? Kesempatan. Ada lagi? Mengisi waktu. Ya, itu luang ya. Waktu luang. Nah, bisa ya, kesempatan. Nah, contohnya misalkan peluang usaha. Nah, peluang usaha berarti kan kita mengawali dulu. Untuk memulai usaha, kita cari apa sih yang bisa jadi peluang usaha gitu ya. Waalaikumsalam, langsung aja duduk. Nah, peluang itu bisa tujuannya untuk mencari apakah peluang keberhasilan dan peluang kegagalan lebih besar mana gitu ya. Manfaatnya salah satunya itu. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyebutkan manfaat lain kita belajar peluang? Kita belajar peluang itu manfaatnya apa? Ada yang mau menyebutkan? Kira-kira apa? Kok kita perlu belajar materi peluang di SMK? Ada yang mau menyebutkan? Satu aja. Ya, angkat tangan yang bisa menyebutkan. Ya, untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Nah, kalau kita tahu nih antara keberhasilan dan kegagalan besar mana, kan kita jadi tahu keputusan yang paling tepat yang bisa kita ambil, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama kita belajar dulu kejadian acak. Apa itu kejadian acak? Yang dilakukan oleh kelompok Nah, itu ya, kejadian acak itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil secara acak. Nah, contohnya apa? Saat pertandingan sepak bola. Sebelum memulai pertandingan kan wasit pasti menentukan siapa yang akan main terlebih dahulu. Kelompok tim mana. Nah, kita bisa pakai koin. Koin dua sisi. Kenapa kok pakainya koin? Karena kan ada dua tim. Ada dua tim. Nah, misalkan nih, kalau tim A yang main duluan berarti koin yang angka dan gambar. Jadi kan koin itu kan ada dua sisi ya, koin sisi angka dan sisi gambar. Nah, misalkan nih yang muncul angka, maka tim A misalkan yang main duluan, atau gambar yang muncul berarti tim 2 yang main duluan. Itu contoh kejadian acak. Yang kedua, apalagi contoh kejadian acak? Mengambil sebuah kelereng hijau dari kotak yang berisi 5 kelereng beraneka warna dengan mata tertutup. Kan ambilnya acak ya, kita nggak tahu mana kelereng yang akan kita ambil, gitu ya. Contoh kejadian acak. Nah, selanjutnya kita mau belajar mencari, menentukan ruang sampel dan titik sampel. Nah, dimulai dari apa itu ruang sampel? Pengertiannya. Apa anak-anak ruang sampel? ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Oke. Nah, sampai di situ aja ya. Ruang sampel itu himpunan
kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Dilambangkan dengan huruf apa? S. Nah, ada penghapus nggak? Nggak ada penghapus. Biasanya pakai tisu. Ya, tisu. Ada yang bawa tisu? Nggak ada yang bawa tisu? Tisu. Kita sampai SMA. Nggak ada tisu dari desa. Oh, ya, makasih. Oke, agenda hari ini kita belajar menentukan ruang sampel dulu ya. Ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Ruang sampel. Kelihatan sampai belakang nggak tulisan saya? Oke, ruang sampel kita lambangkan dengan huruf S. Penulisannya S sama dengan pakainya kurung apa ini namanya? Kurung kurawal. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Gitu ya. Nah, di sini nanti ada anggotanya. Anggotanya apa saja? Nah, itu kalau G sama A, kalau bendanya itu koin. Kalau koin, ya, koin itu kan ada dua sisi ya, sisi angka dan sisi gambar. Nah, misalkan ini angka dan gambar. Gambar. Nah, kita bisa singkat angka sebagai A dan gambar sebagai G. Maka ruang sampel satu buah koin kita tulis S sama dengan kurung kurawal buka A, G. Kurung kurawal tutup. Nah, dipisahkan tanda koma ya. Jadi berarti ada berapa anggota? Ada 2 anggota. Atau kita bisa tulis NS atau kita sebut banyaknya titik sampel. Ada 2 gitu ya. Ini kalau 1 koin. Gimana kalau 2 koin? Kali 2. Gimana? Dikali 2. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kalau 2 koin, berapa banyak titik sampelnya? 4. Nah, caranya gimana? Kita bisa buat pohon faktor. Ada yang ingat apa itu pohon faktor? Gimana bentuknya? Nah, kita tulis ya di sini pohon faktor. Nah, kalau 1 koin berarti kan ada sisi angka, ada sisi gambar. Maka kalau 2 koin ada cabangnya lagi. Nah, ini ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Maka berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, terus kalau 3 koin, berapa banyak titik sampelnya? Bener 6? Ada yang punya jawaban lain? Nah, coba kalian buat pohon faktornya. Ada berapa nanti dapatnya? 3 koin. Berarti cabangnya ada lagi ya? A-nya ada 2 cabang, G-nya ada 2 cabang. Nah, berarti ada berapa kalau gitu? Ada 8. Saya hapus ya, kita buat lagi. Beranak pinak ya? Ya, semakin banyak. Makin banyak. Nah, tadi kan 2 ya. 2 koin itu ada 4. Cabangnya ada. Oke, AG, AG. Nah, ini kan 1, 2. Kalau 3, kita beri cabang lagi. Berarti kita tulis ini AG, 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 AG. Nah,
Sip. Berarti nanti gini ya, cara penulisannya kita mulai dari yang paling depan dulu. A. Tulis kayak gitu. Oh itu berarti koi. Ya, ini berarti ada 3 sisi angka. Terus G. 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 Oke, tolong salah satu bantu saya melengkapi ruang sampelnya. Saya mau maju. Maju ditulis. Yang pakai kacamata ya. Siapa? Ya, tolong ya dilengkapi ruang sampel untuk 3 koin. Yang teman-teman yang lain boleh bantu. Ya. Ya. G A A. Oke, makasih. Siapa? Johanta. Oke, makasih Johanta. Nah, ini kita punya ruang sampel untuk 3 buah koin. Berarti banyaknya titik sampel atau kita tulis dengan NS. N itu artinya banyaknya ya. N itu banyak, S itu ruang sampel atau kita sebut titik sampel. NS-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, kalau 4 koin berapa kalau gitu? 16. Berapa? 16. Nah, ada rumusnya buat menentukan banyaknya titik sampel. NS sama dengan A pangkat B. A itu apa? Ada yang tahu? A itu banyaknya sisi. Kalau koin banyaknya sisi ada berapa? 2. Berarti ini A-nya 2. Ini kalau 3 koin dulu ya. B itu banyaknya bendanya. Bendanya ada berapa? 3 koin. Berarti bendanya 3. Pangkatnya 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya gimana? 2. Oke, pintar. 2 kali 2 sama dengan 8. Kalau gitu saya tanya, kalau 4 koin berarti berapa? 2 pangkat 4. Kalau 4 koin ya 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 6. 16 ya. Nah, kalau 5 koin, cepet-cepetan. Berapa? Kalau ya, siapa namanya? Shirley. 3, 2. Caranya gimana, Shirley? 2 pangkat berapa? Ya, benar ya. Semakin banyak bedanya berarti ruang banyaknya titik sampel semakin banyak, gitu ya. Nah, ini kalau koin. Nah, sekarang kita lanjut kalau bendanya itu dadu. Ini ya, dibuat pohon faktor ya. Nah, penulisannya gini, kalau 2 koin berarti ruang sampelnya AA, AG, GA, GG gitu ya. Kalau 3 koin, 3 uang logam, AAA, AAG, ya. Nah, G, ada 8. Rumusnya apa tadi? A pangkat B. A itu sebagai apa? Banyaknya sisi, B banyaknya benda, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut. Oh ya, sebelum itu kita juga bisa pakai tabel. Nah, di sini ada contohnya. Tabel untuk 2 koin. Nah, yang kolom yang atas ini
Itu untuk koin pertama, yang ke bawah itu koin ke dua. Nah, kita lihat di sini A, A. Terus G ke bawah dulu ya, G, A. A, G, G, G. Kayak gitu ya, untuk dua koin. Lanjut, kalau dadu. Nah, di sini ada satu buah dadu, dua buah dadu. Kalau dadu, kita buat tabelnya, ya. Kalau dua buah dadu, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, kalau dadu ada berapa sisi, anak-anak? 6 sisi. Kemudian, kita tulis ruang sampelnya. S sama dengan kurung kurawal buka 1 sampai 6. Itu artinya mata dadunya ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya, yang titik-titik itu. Nah, kemudian kalau dua dadu kita buat tabel. Yang atas ini itu untuk dadu yang pertama, yang ke bawah itu dadu yang kedua. Karena dua dadu dilempar secara bersama-sama, gitu ya. Kalau 3 dadu, berarti kamu cari dulu 2 dadu, terus nanti 1,1-nya dipindah ke sini. Ini tetap 1, 2, 3, 4, sampai 6. Berarti panjang nanti. Atau enggak boleh ke bawah. Gitu ya. Nah, cara mengisi tabelnya bagaimana? Mulai dari dadu yang kedua, ini kan 1 ketemu sama 1, berarti 1,1. Kemudian 2 ketemu 1. kita lengkapi ke arah baris pertama dulu. Ya, horizontal berarti ya. Horizontal loh. Nah, lanjut. Ini 1,2, 1,3, 1,6. Sama. Yang 2 juga sama. 2,1 sampai 2,6. Ya. Ya, pintar. Terus sampai yang 6,6. Kita buat tabelnya. Gampang ya? Bikin tabel gampang ya? Oke. Nah, ruang sampelnya berarti kita tulis semua di sini. S sama dengan kurung kurawal buka, kasih dalam kurung 1,1, 1,2 sampai 6,6. NS-nya berapa? 36. Totalnya ada 36. Hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 36. Nah, kita juga bisa pakai rumus A pangkat B. Kalau gitu, kalau 2 dadu, A-nya berapa? Banyaknya sisi dadu ada berapa? 12. Banyaknya sisi satu buah dadu, 6. Bendanya ada berapa? 2. Berarti NS-nya kita bisa pakai rumus A pangkat B. 6 pangkat 2. Ya, artinya kan 6 kali 6 sama dengan 36. Gitu ya? Nah, kalau 3 buah dadu berarti berapa hasilnya? Coba dihitung. Ya, 3 buah dadu. Ya, banyaknya berapa tepatnya? 216. Ya, silakan duduk. 216. Caranya gimana anak-anak? Ya, A pangkat B. A-nya 6, B-nya 3. 216. Berarti ruang sampel atau banyaknya ruang sampelnya ada 216. Selanjutnya, oke, ada yang namanya kartu bridge. Kartu apa? Ya. Nah, kartu bridge itu ada berapa kartu totalnya? Berapa? 26 apa 52? 52 kartu. Berapa jenis? Berapa? 4 apa 2? 4 jenis. Ya, benar. Oke.
Tolong sebutkan salah satu jenisnya apa aja. Salah satu siswa tolong sebutkan. Aduh, kalau sikat gigi. Ya, waru, terus keriting, love, waji. Ada 4 jenis ya. Nah, tiap jenisnya berapa kartu? Gimana? Tiap jenisnya ada berapa kartu? 13. 13. Kan 4 kali 13 sama dengan 52 toh? Nah, gitu ya. Ada 4 jenis kartu, masing-masing kartunya ada 13 kartu. Berarti ada 13 kartu daun, 13 kartu keriting, 13 kartu hati, 13 kartu waji. Nah, gitu ya. Nah, masing-masing jenis itu terdiri dari kartu king, jack, queen, as. Nah, yang angka ya 2 sampai 10. Gitu ya, totalnya ada 13. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut aja deh. Kalau gitu masuk ke materi peluang ya, biar lebih paham. Nah, tadi saya kan di awal tanya manfaat dari peluang ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Peluang suatu kejadian adalah apa? Pengertiannya anak-anak? Oke. P, huruf P ya. Oke. Yes. Ya. Peluang suatu kejadian kita lambangkan dengan huruf P. Nah, kalau peluang kejadian A, kejadiannya A ya, maka kita tulis dengan P A, gitu ya. P dalam kurung A. Rumusnya apa? NA per NS. Nah, caranya kita cari dulu NS-nya berapa. NS tadi apa? Banyaknya titik sampel. Nah, NA itu banyaknya kejadian A atau kejadian A yang terjadi. Ya. Cari NS-nya dulu, terus cari NA-nya. Nah, kalau nilai peluang itu antara 0-nya ikut sampai 1. Nah, kalau 0 artinya apa? Kalau peluang bernilai 0, artinya apa? Peluangnya bernilai 0. Mustahil terjadi. Mustahil artinya apa berarti? Tidak mungkin terjadi. Nah, lawannya mustahil apa? Pasti terjadi. Berarti peluangnya bernilai berapa? 1. Nah, contohnya di sini. Kalau PA itu 0, artinya kan kejadian A mustahil terjadi. Contohnya apa? Yang kejadian yang mustahil terjadi? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, kejadian yang tidak mungkin terjadi. Apa orang kalau kakinya kena air itu fantasi ya? Itu masih mungkin, itu masih ada peluangnya. Itu masih ada peluangnya. Oke, contohnya ini. Kalian kan tahu ya, kalau dadu itu kan mata dadunya sampai 6. Nah, mungkin nggak muncul mata dadu 7? Nggak mungkin, berarti itu contoh kejadian yang mustahil terjadi. Ada yang mau menyebutkan contoh yang lain? Oke. Oh, sapi ya? Sapi ngomongnya berkepala juga. Mungkin ya. Mungkin, ya kan pakai itu. Nah, kalau tadi mustahil, contoh yang pasti terjadi apa? Contohnya? Kiamat pasti terjadi, boleh. Apalagi yang berkaitan dengan matematika?
Dadu makanya. Jadi sama-sama berapa? Nah, berangka 1 tambah 1. Dadu kembar. Itu sama-sama bensin bisa habis. Oh enggak, 1 tambah 1 belum tentu hasilnya 2 kok. Ada. Kayak Pak Jokowi. Oke, contohnya gini, kalau yang pasti terjadi ya. Contohnya, kalian kan punya 1 kelereng di dalam kantong. Ya. Nah, berarti kalau kita ngambil kelereng itu, ya hanya kelereng itu yang dapat diambil ya. Misalkan nih, saya punya kelereng warna hijau di dalam kantong. Cuma ada 1 kelereng. Peluang terambilnya kelereng warna hijau berarti berapa? 1, karena cuma ada kelereng hijau di situ. Nah, berarti itu contoh peluang bernilai 1 atau pasti terjadi, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Paham? Udah paham? Oke, kita lanjut. Ini contohnya, setiap orang hidup pasti memerlukan makan. Terus, orang dapat terbang. Tentukan peluang kejadian berikut. Setiap orang hidup pasti memerlukan makan. Berarti itu Iya, fakta fakta. Kalau orang dapat terbang, ya bisanya naik pesawat terbang ya. Oke. Atau naik jet. Atau parasut. Oke, nah di sini ada contoh soalnya. 2 dadu dilempar secara bersamaan. Dikocok terus dilempar ya. Nah, terus hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Paham nggak maksud pertanyaannya? Tentu, ya. Total 2 dadu ngomongnya 8. Ya, benar. Dicermati soal. Ya, benar ya. Jumlahnya 8. Jadi 2 dadu itu mata dadunya kalau dijumlah hasilnya 8. Coba kita 5, 3, 4, 4. kita balik ke sini. Oke, tolong bisa dilihat dulu tabelnya. Di sini kan ada 2 dadu ya. Yang mata dadunya kalau dijumlah hasilnya 8, berarti berapa aja? Yang mana aja? Oke. 4 tambah 4. Mana lagi? Yang 3 ada enggak? Ya, 3,5, 4,4. Mana lagi? 2,6. Ya, bisa ya. 2,6, 3,5, 4,4. Mana lagi? 5,3. 6,3 apa 6,2? 6,2. Hasilnya 8. Berarti NS-nya berapa? NS itu yang ruang sampel, banyaknya titik sampel seluruhnya. 36. NS-nya 36. NA-nya berapa tadi yang disebutkan? 5. Ada 5. Baru kita masukkan ke rumus peluang. Rumus peluang apa tadi anak-anak? PA sama dengan NA per NS. Oke, betul. NA per NS. Ini ya, tadi A-nya itu ada 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, totalnya ada 5. NS-nya ada 36. PA atau peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, ini dihafalkan NA per NS gitu ya, diingat-ingat. Berarti NA-nya berapa tadi? 5 per 36, gitu ya. Nah, coba saya kasih soal 1. Ayo maju. Nah, ini kan kalau dijumlah 8. Silakan kalian cari, berarti soalnya gini, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8.
Ya, munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8. Coba cari peluangnya ya. Nanti yang bisa maju ya. Cari dulu A-nya, berarti kayak gini. Dibuat dulu tabelnya. Dibuat dulu tabelnya, terus kalian lingkari mata dadu yang berjumlah lebih dari 8. Gitu ya. Coba siapkan buku tulisnya, ditulis. Ada yang mau tanya? NA-nya 10. NA-nya 10. Siapa namanya? Kesha. Tessa. Oh, Tessa. Ya, gimana Tessa? NA-nya 10. NA-nya 10. NS-nya 36. Oke, boleh tolong maju nggak? Tulis A-nya. A-nya ditulis. A-nya ditulis. Maju ya, Tessa ya. Berarti cari A-nya dulu, terus NA-nya, NS-nya. Nah, ini tolong dilengkapi. A-nya itu yang berjumlah lebih dari 8. Ini kayak gini. Dibikin koma, 6, 1,1 kayak gitu. Kurung kurawal buka. HP-nya kurung kurawal. Nah, Bisa bikin aku. set. Ini kayak gini. Nah, coba. Ini sistem ketemu kan langsung tombol. Nah, ini ketemu suci. Dalam kurung yang lebih dari 8 berarti berapa? 6 koma. Ya. Yang lain coba menghitung juga ya. Ketemunya sama apa? Berbeda. Sabar. Yang nulisnya. Oke, kurung kurawal tutupnya? Sing 5,5 ki ora kuwi 5,6. Sing ngisor dhewe kuwi lho. Oh, udah 2 kali ya. 5,5-nya ada 2. Ini sama. Maaf ya. 5,6. Ini 5, ya gitu. 5,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iki lho gawe runtut to pangeo. Gara muter. Seruput. Ya udah nggak apa-apa. Tambahin 5,6. 5,6. Koma? Ya. NA-nya berarti ada 10. NS-nya ada berapa anak-anak? 36. Masukkan ke rumus peluang. PA sama dengan ya, disederhanakan dulu sampai pecahan yang paling sederhana. Dibagi berapa? 2. 36 bagi 2. Oke. Benar jawabannya? Sama? Oke, sampai sini. Makasih ya Tessa. Kita beri aplaus dulu buat Tessa. Oke.
Hasilnya 5/18. Maka kita buat kesimpulannya dulu. Bagaimana kesimpulannya? Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 8 adalah 5/18. Oke. Kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ya, saya kasih PR. 1. Oke, sebentar. Sebentar. Yang banyak 10. Yang banyak 25. Oh, tamat ya. Oke, PR-nya ada di LKPD, tolong difotokan yang 1 sampai 4. Waduh, ngopring nih. Ya sesok. Betul. Saya tahu ya. Lagi apa yang lagi? PR-nya udah dikirim ya. Silakan dikerjakan, kita bahas di pertemuan berikutnya. Halaman gimana? Jadi dikirim di ketemu. Ya, nanti kita bahas aja. Dikerjakan di buku, besok kita bahas. Oke. Aduh, mata sakit sekali. Kakak tim gue yo. Jinto. Orang cuy. Kakak Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita cukupkan ya. Nah, sebelum itu saya mau tanya, tadi kita udah belajar apa aja? Ya, peluangnya apa aja, tentang apa? Ruang sampel, titik sampel. Terus ada rumus apa yang kita dapatkan? Ya, kalau cari NS rumusnya apa? A pangkat B. Kalau rumus peluang kejadian A, rumusnya apa? Oke, gitu ya. Oke, kita cukupkan hari ini. Jangan lupa PR-nya, tugasnya dikerjakan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, sampai lagi. Ya, oke, makasih ya. Langsung tipes.